Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah Masjid Besar Ar-Raudhah, para pecinta ilmu, pecinta majlis ta'lim rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, untuk melaksanakan ibadah yang paling mulia, yaitu ibadah salat. Dengan harapan mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pengajian, yaitu bab tidak boleh tolak-toleh. Artinya di dalam sholat itu diusahakan bagaimana ibadah kepada Allah itu dengan sangat khusyuk, ya, dengan sangat khusyuk. Sehingga cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ini pernah ikut perang, ya, bersama Nabi. Ketika itu setelah Nabi wafat sampai menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, menjadi presiden. Ya, ketika itu ikut perang bersama dengan sahabat yang lain. Ketika berperang membela musuh-musuh Allah, Sayyidina Ali ini kena panah, ya, presiden kena panah. Ketika kena panah, kemudian diambil oleh Sayyidina Ali panah ini. Ternyata yang ikut hanya gagangnya tok. Mata panahnya itu melekat, masih cekat. Ya, sehingga oleh para sahabat dianjurkan, wahai Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, ini mata panah harus diambil ini. Ya, katanya pasukannya, prajuritnya, ini mata panahnya harus diambil Sayyidina Ali. Kalau tidak diambil, itu akan merasa sakit sampean selama-lamanya. Dan cara mengambilnya cukup sulit. Harus dibedel, ya, harus disuwek dulu baru diambil. Kalau tidak begitu, tidak bisa sembuh, katanya prajuritnya Sayyidina Ali. Karena ada mata panahnya itu yang begini itu masih melekat, ya. Jadi harus diambil. Sakit, ya sakit Sayyidina Ali. Begini aja katanya Sayyidina Ali, idza ishtaghaltu bis shalah fastakhrijuhu. Saya kepingin tidak sakit. Kalau saya ini melaksanakan sholat, ya, ketika aku melaksanakan sholat Allahu Akbar, maka keluarkan itu matanya panah itu sampai keluarkan. Ketika aku sedang melaksanakan sholat Allahu Akbar, ketika Sayyidina Ali sudah Allahu Akbar, ini sahabatnya ini perlu untuk mengeluarkan mata panah ini yang melekat di badannya Sayyidina Ali. Dan sedikit pun ketika pengeluaran mata panah Sayyidina Ali tidak berubah gerakannya. Artinya tidak gini, tidak merasa apa-apa. Ya, tidak merasa apa-apa. Ini untuk mengeluarkan mata panah ini harus dibedel Sayyidina Ali. Ya. Dan sedikit pun Sayyidina Ali ketika diambil mata panahnya, sedikit pun badannya tidak ada gerakan. Ya, tidak ada gerakan. Ketika Sayyidina Ali selesai melaksanakan sholat, bertanya kepada sahabatnya,
lima lam tastakhrijuhu. Loh, kok belum diambil masih? Katanya Sayyidina Ali. Kok belum diambil mata panahnya? Sahabat menjawab, qad istakhrajna, sudah Sayyidina Ali, sudah saya ambil. Ya, jadi Sayyidina Ali ini kalau sudah ibadah sama Allah lupa kepada segalanya, sehingga mengeluarkan mata panah pun tidak terasa apa-apa karena sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa apa-apa. Sampai Sayyidina Ali bertanya, kok belum dikeluarkan? Sudah, sebenarnya ini sudah dikeluarkan. Artinya tidak terasa apa-apa dengan pengeluaran yang sangat sakit, yang butuh operasi itu sebetulnya. Tapi dengan Sayyidina Ali hanya cukup dengan menyatu dengan Allah, beribadah kepada Allah, itu dengan mudah, tidak terasa apa-apa. Sesuatu itu dikeluarkan oleh sahabatnya. Fanahnu, sedangkan kita, katanya yang mengarang kitab ini, idza addana kumlah au burgus, bal idza waqa'a alaina dzubabun natashawwas wala yabqa lana hudur. Sedangkan kita ketika kita digigit oleh nyamuk aja, ya, ketika kita digigit oleh nyamuk, bahkan bukan gigitan nyamuk, bahkan ada lalat yang hinggap di badan kita yang tidak menggigit apa-apa, kita sudah berubah fokus kita ibadah kepada Allah, hanya fokus kepada lalat ini. Ya. Ya. Kita ketika sholat digigit oleh nyamuk sudah bingung kita ini. Ya apa yang mau membunuh nyamuk ini caranya? Ya. Bahkan di sini disebutkan tidak hanya nyamuk, lalat hinggap di baju kita, sudah kita berubah fokus ibadah kepada Allah, berubah menjadi fokus kepada melihat lalat ini. Ya, ini hanya belum diapa-apakan ini kita. Sayyidina Ali itu diambil anak panahnya, ya anak panahnya, diambil mata panahnya yang melekat, sedikit pun tidak ada perubahan bagi Sayyidina Ali, sehingga mengatakan kok belum dikeluarkan? Sudah ini Sayyidina Ali, sudah saya keluarkan. Artinya begitu khusyuknya Sayyidina Ali ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan kita ya jauh masih. Fa aina nahnu min tilkal halat wal maqamat. Di mana kita dibandingkan dengan beliau-beliau yang ibadahnya lebih jauh daripada kita. Artinya ini cerita sebagai motivasi kepada kita untuk terus berusaha bagaimana ibadah itu dilakukan dengan cara yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk cucunya Sayyidina Ali, ya, namanya sama, Ali juga, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Rasulullah ini punya anak namanya Siti Fatimah. Siti Fatimah ini dinikah oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini misanan sama Nabi. Ya, Sayyidina Ali itu misanan sama Nabi. Jadi Sayyidina Ali itu menikah dengan ponaan misan. Ya, ponaan misan. Siti Fatimah itu ponaan misannya. Mempunyai putra yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, cucu Nabi. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain ini punya anak namanya Ali juga. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mempunyai gelar Ali Zainal Abidin. Ya, namanya Ali karena Ali ini ibadahnya itu luar biasa kepada Allah, sehingga mendapatkan digelari oleh orang-orang menjadi Zainal Abidin, hiasannya orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Imam Ali Zainal Abidin ini setiap harinya sholat sunnahnya itu 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat setiap hari. Itu masih beliau mengatakan, aku tidak punya amal. Ketika ditanya, cukup Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ibadah sampean sudah banyak. Jangan membuat capek sampean untuk beribadah. Saya tidak punya amal. Ya, saya tidak punya amal. Padahal ibadahnya setiap hari sholat sunnahnya 1000 rakaat tiap malam ini. Beliau ini cucunya Sayyidina Ali atau cicitnya Rasulullah. Bahasa Maduranya itu peok. Ya, peoknya Rasulullah. Itu ketika mau masuk ke kamar mandi, ya, dengan segar ini. Segar, sehat. Ketika masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, ini wajahnya pucat. Wajahnya pucat. Wa idza qama ila shalah akhadhathu ra'datun. Ketika mau melaksanakan ibadah, salat, ini gemeter gini. Imam Ali Zainal Abidin. Ya, keluar dari kamar mandi wajahnya pucat, dan kalau mau sholat gemeter gini. Ya, ini sudah setiap malamnya 1000 rakaat. Ditanya oleh santrinya, faqila lahu malaka ya Imam Ali, kenapa sampean kok sampai begini? Katanya santrinya, Sayyidina Ali, sampean kok sampai begini, ada apa ini? Dijawab oleh Imam Ali, atadruna baina yaday man akumu wa liman uridu an unaji. Ya. Apakah kamu tidak tahu saya ini mau menghadap kepada siapa? Katanya Sayyidina Ali. Dan aku ini mau munajat kepada siapa? Ya. Jadi sehingga Imam Ali ini gemeter kalau mau ibadah sama Allah. Keluar dari jeding, ya, masuknya sehat, seger ini, keluar sudah berubah, wajahnya pucat. Dan kalau mau ibadah, ini gemeter gini. Ditanya, kenapa sampean Imam Ali Zainal Abidin? Dijawab, waihak, gimana sampean ini? Atadruna, apakah kalian tidak tahu saya ini mau menghadap kepada siapa? Mau beribadah kepada siapa? Saya ini mau munajat kepada siapa? Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau melaksanakan ibadah sampai seperti itu. Ya. Dan pernah satu ketika, wa annahu waqa'a harikun fi baitihi. Dan satu ketika pernah rumahnya Imam Ali ini terbakar, kebakaran. Wa huwa sajidun. Dalam keadaan itu Imam Ali ini dalam keadaan bersujud ibadah kepada Allah. Rumahnya terbakar, dirinya dalam keadaan bersujud kepada Allah. Jadi tidak tahu kalau kebakaran. Sehingga tetangga sebelahnya Imam Ali ini mengatakan, ya benar Rasulullah, annar. Wahai cucu Nabi, ini kebakaran. Kebakaran cucu Nabi, katanya tetangga-tetangganya. Dan Imam Ali ini tidak dengar dengan ucapannya orang tersebut. Tidak dengar dengan ucapannya tetangga ini. Tetap sujud kepada Allah. Rumahnya terbakar. Ya, sehingga habis rumah terbakar, baru Imam Ali ini baru selesai sujud, diangkat kepalanya. Ditanya, bagaimana sampean ini rumahnya habis? Kaget Imam Ali. Oh iya, kebakaran. Ya. Apa jawabnya Imam Ali? Al-hatni anhannarul kubra. Aku lebih terbakar dengan api yang lebih besar lagi, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Lupa
kepada apa yang ada pada dirinya, ini lupa Imam Ali. Rumahnya terbakar habis, dirinya tidak tahu. Karena sudah terbakar dengan mahabbah, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terasa apa-apa. Ya. Ini ibadahnya orang-orang dahulu. Ibadahnya orang-orang dahulu. Kita masih ingat kepada dunia ketika beribadah, ya. Artinya kita tingkatkan lagi ibadah dengan meniru mereka-mereka, beliau-beliau yang ibadahnya sudah melampaui jauh dari kita, dan kita bisa seperti itu sedikit demi sedikit. Ya, caranya yaitu harus tahu caranya, harus ingat kepada Allah ketika beribadah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ya. Kemudian dilanjutkan lagi, fil adhkaril ma'thurah ba'da salatil maktubah. Artinya setelah ibadah itu tidak langsung kabur. Ada azkar, ada zikir yang harus dibaca setelah salat maktubah yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sedikit pun, sekalipun sedikit, kita harus berzikir setelah sholat. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Umamah. Abi Umamah ini sahabatnya Nabi. Qila li Rasulillah. Nabi ditanya oleh para sahabat, ayyud du'a asma ya Rasulullah. Doa yang paling didengar oleh Allah itu kapan? Katanya sahabat bertanya, Nabi, doa yang paling didengar oleh Allah, artinya lebih dekat untuk diterima oleh Allah, itu kapan? Ditanya Nabi. Nabi menjawab, jauful lailil akhir, di tengah malam. Di tengah malam yang terakhir. Artinya jam 12 ke bawah. Jam 1, jam 2 itu lebih dekat untuk diterima oleh Allah. Jadi kalau mau berdoa sama Allah, minta sama Allah, bangun malam. Ya. Ketika manusia yang lain dalam keadaan tidur, kita terjaga ibadah kepada Allah, minta sama Allah. Itu doa yang lebih didengar oleh Allah atau lebih dekat untuk diterima oleh Allah. Ya. Sahabat tanya, doa yang paling didengar itu kapan Nabi? Jauful lailil akhir, di tengah malam yang terakhir. Yang pertama. Yang nomor 2, waduburus sholawatil maktubah. Yang kedua, yaitu doa yang dibaca atau dipanjatkan kepada Allah setelah sholat 5 waktu. Ya, kalau kita tidak mampu untuk bangun tengah malam, artinya bangunnya subuh, ya, tengah malamnya sudah kita lewati umpamanya, maka doa yang juga lebih dekat untuk diterima oleh Allah, duburus sholawatil maktubah, setelah sholat maktubah. Doa yang kita minta kepada Allah habis sholat fardu itu juga lebih dekat untuk diterima oleh Allah. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk bangun malam karena terlalu sibuk, terlalu capek, sehingga bangunnya hanya pas subuh umpamanya, maka kita habis sholat 5 waktu, kita usaha untuk minta kepada Allah. Dan itu doa adalah doa yang lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa saja sudah yang sampean inginkan, sampean lebih tahu pada diri sendiri, minta apa saja kepada Allah, asalkan yang baik. Ya. Kemudian waqala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, ajma'al ulama ala istihbabil dzikri wad du'a ba'da shalah.
Imam Nawawi mengatakan bahwa ulama sepakat bahwa zikir dan doa setelah sholat itu hukumnya sunnah. Jadi semua ulama sepakat kalau membaca zikir, berzikir dan berdoa setelah sholat itu hukumnya sunnah. Faminal dzikril ma'tsur, termasuk zikir yang diajarkan oleh Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sunni wa Abu Ya'la qala, Rasulullah bersabda, man istaghfara dubura kulli salatin thalatha marrat, siapa yang beristighfar 3 kali setelah salat dengan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, ghufirat dzunubuhu, dosanya akan diampuni oleh Allah. Kita lanjutkan di pertemuan malam Selasa yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.